Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana kisah para sahabat atau para nabi atau para orang-orang salih dalam menuntut ilmu. Kita lihat kisah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah keponakan Rasulullah SAW yang selalu menuntut ilmu dengan Nabi. Namun ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka beliau pun mengejar ilmu kepada sahabat-sahabat Rasul lainnya. Beliau sering sekali datang ke rumah para sahabat-sahabat Rasul dan tidur di halaman rumah sahabat-sahabat Rasul tersebut. Sampai kemudian para sahabat Rasul pun mengatakan, "Engkau adalah keponakan Rasulullah. Kenapa engkau sampai hati, wahai Ibnu Abbas, menyusahkan diri? Kenapa engkau tidak panggil aku saja untuk datang ke rumahmu?" Maka Ibnu Abbas akan mengatakan, "Aku sedang menuntut ilmu. Jadi akulah yang wajib mendatangimu, wahai guru, sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi." Lalu kita lihat lagi kisah Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita dalam hal akhlak penuntut ilmu. Pernah pada suatu ketika, Ibnu Abbas bersama dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi. Zaid bin Thabit ini adalah seorang juru tulis wahyu dan sahabat yang terkemuka dalam keadilan, fiqh, qiraah, dan ilmu-ilmu lainnya. Maka Ibnu Abbas pada saat itu ketika melihat Zaid bin Thabit hendak menuju kepada keledai dan menaiki keledai, maka Ibnu Abbas segera berdiri untuk memegangi dan menuntun keledai dari Zaid bin Thabit. Tentu saja Zaid bin Thabit merasa sungkan dan buru-buru untuk menghalanginya dan mengatakan, "Hentikan, wahai putra paman Rasulullah." Lalu apa kata Ibnu Abbas, sahabat sekalian? Bagaimana sifat Ibnu Abbas kepada guru ini? Ibnu Abbas mengatakan, "Begitulah kita disuruh berbuat terhadap ulama-ulama kita." Dan tentu saja Zaid bin Thabit tidak kehabisan akal. Beliau mengatakan, "Coba perlihatkan tanganmu, ya keponakan Rasulullah." Maka Ibnu Abbas mengeluarkan tangannya dan langsung dicium oleh Zaid bin Thabit. Maka Zaid bin Thabit pun mengatakan, "Beginilah kita diperintahkan untuk berbuat kepada keluarga Nabi kita." Jadi kita lihat akhlak dari dua orang yang sangat luar biasa. Dan bagaimana akhlak dari Ibnu Abbas yang sangat luar biasa untuk merendahkan dirinya di hadapan para guru-gurunya. Apa kata Ibnu Abbas, sahabat sekalian? "Aku telah merendahkan diriku sebagai pencari ilmu, sekarang aku mulia sebagai orang yang dicari ilmunya." Kita lihat juga bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu. Kisah Nabi Musa kita bisa lihat menuntut ilmu dengan Nabi Khidir alaihissalam dalam suratul Kahf atau surah Al-Kahfi ayat 60-82. Bagaimana seorang nabi ulul azmi yang kemudian mencari ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam kita bisa mendapatkan pembelajaran bahwa para nabi juga menuntut ilmu, sehingga kita jangan sampai merasa sombong dan tidak mau menuntut ilmu kepada orang yang kita rasa di bawah kita. Jadilah orang-orang yang rendah hati dan tawadhu dan merasa haus dan terus ingin belajar kepada orang-orang sekitar kita atau guru-guru kita. Kemudian kita lihat kisah menuntut ilmu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini semangat menuntut ilmu yang sangat luar biasa. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan kita lihat bahwa Abu Hurairah adalah ahlus suffah, yakni orang yang berdiam diri di Masjid Nabawi. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu selalu fokus mengikuti kemanapun Nabi pergi. Beliau juga memiliki hafalan yang sangat kuat berkat doa Nabi. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Abu Hurairah meminta doa kepada Nabi, akhlak yang baik, semangat menuntut ilmu. Nabi pun mendoakan Abu Hurairah sehingga Abu Hurairah memiliki hafalan yang kuat dan menjadi salah seorang yang sangat dihormati, disegani oleh para teman-teman lainnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita lihat ternyata keterbatasan dana ekonomi seperti Abu Hurairah, ahlus suffah yang tinggalnya di masjid, ternyata bisa menuntut ilmu dan menjadi seorang ulama yang sangat hebat luar biasa. Maka untuk menjadi penyemangat bagi teman-teman, kita akan bahas apa sih keutamaan menuntut ilmu
terutama tentu saja ilmu agama. Kita bisa ilmu dunia, tapi kita juga harus bisa dalam mempelajari ilmu agama. Keutamaan mempelajari ilmu agama adalah, pertama, yang paling takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Dalam surah Fatir ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min 'ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, karena semakin seseorang mengenal Allah yang maha agung, yang maha mampu, maha mengetahui, dan Allah disifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu hamba tersebut mengenal Allah lebih sempurna, maka dia akan memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Jadi keutamaan yang pertama adalah orang berilmu akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang sedang menuju kepada jalan syurga dan didoakan oleh penduduk bumi dan langit. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha kepada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang ada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama orang berilmu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, yang mengajarkan ilmu, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Ketiga, keutamaan orang yang menuntut ilmu adalah, terutama ilmu agama, orang yang dipahamkan agama itulah orang yang dikehendaki kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Atau dalam surah Al-Baqarah 269, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya, Allah menganugerahkan hikmah, kefahaman terhadap sebuah ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Yang keempat, keutamaan orang yang menuntut ilmu akan terus hidup setelah matinya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, jika seseorang manusia mati, maka terputuslah darinya amalnya kecuali 3 hal, yakni sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan juga doa anak yang soleh. Jadi punya ilmu, ajarkan ilmu itu kepada orang lain, kemudian orang lain akan menyebarkan kepada yang lain. Bayangkan betapa banyak ilmu bermanfaat dan amal jariah yang bisa kita dapatkan. Kelima, teman-teman sekalian, keutamaan dari orang-orang yang menuntut ilmu adalah ilmu menghidupkan hati. Sebagaimana kita lihat dari Abu Musa, Nabi Muhammad SAW bersabda, permisalan, petunjuk, dan ilmu Allah itu seperti hujan bermanfaat yang mengenai tanah. Maka ada tanah yang baik yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Ada juga tanah yang bisa menampung air namun tidak bisa menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak orang sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberikan minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah dengan pertaniannya. Namun ada juga jenis tanah ketiga, yaitu tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menyerap air. Ini maksudnya apa sih? Kita lihat perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Makna hadis ini adalah tanah itu ada 3 macam, begitu pula dengan manusia. Jenis pertama, tanah yang bermanfaat dengan adanya hujan. Tanah tersebut menjadi hidup setelah sebelumnya mati, lalu dia pun menumbuhkan tanaman. Akhirnya manusia pun dapat memanfaatkannya. Begitu pula hewan ternak, tanaman lainnya dapat tumbuh di tanah tersebut. Begitu pula manusia jenis pertama nih. Dia mendapatkan petunjuk dan ilmu.
Akhirnya dia pun menjaganya, menjaga ilmu tersebut. Kemudian dengan menjaga ilmu tersebut, hatinya hidup. Kemudian dia pun mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang dia miliki kepada orang lain. Akhirnya ilmunya bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Jenis kedua, tanah yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri, namun bermanfaat bagi orang lain. Nah ini hati-hati nih, ini bagai lilin, menarangi orang banyak tapi diri sendiri terbakar, justru nggak ada manfaatnya. Namun jenis manusia ketiga ada juga nih, tanah tandus, tanaman tidak dapat tumbuh di atasnya. Jenis tanah ini tidak bisa menyerap air, nggak bisa juga menampung untuk dimanfaatkan pada orang lain. Jadi jenis manusia ketiga sudahlah tidak berilmu dan pasti tidak bisa berikan ilmu kepada orang lain. Yang kita inginkan adalah kita menjadi pribadi berilmu, ilmu menghidupkan hati kita, dan ilmu itu bermanfaat untuk orang lain. Dan terakhir sahabat semua, saya ingin mengutip perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nasihat untuk para penuntut ilmu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, "Wahai para penuntut ilmu, pertama, ketahuilah bahwa apa yang engkau lakukan adalah jalanmu menuju kepada syurga Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Kedua, wahai penuntut ilmu, ketahuilah, setiap kali menuntut ilmu, pasti di dalamnya ada kesulitan, ada kesusahan. Dan sebenarnya kesulitan dan kesusahan itulah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ali Imran ayat 200, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nasihat penuntut ilmu yang ketiga adalah ilmu yang engkau pelajari harus ada manfaat yang didapatkan. Manfaat apakah itu? Yang pertama adalah akan bermanfaat kalau engkau amalkan ilmu itu. Apa yang engkau ketahui, engkau amalkan. Engkau bisa ajarkan kepada yang lain. Dan yang kedua, terlihat dalam akhlakmu yang semakin baik. Dalam bahasa Indonesia kita ada peribahasa padi semakin berisi semakin merunduk. Artinya orang yang semakin berilmu semakin tawadhu, akhlaknya menjadi semakin baik. Itulah yang disebut sebagai orang yang menuntut ilmu dan ada manfaat dari ilmunya tersebut, yakni ketika diajarkan dan juga ada perubahan akhlak dalam dirinya. Kemudian yang terakhir, wahai penuntut ilmu, nasihat yang keempat adalah ketika engkau punya ilmu, bantu saudaramu. Dan jangan punya penyakit hasad kepada saudaramu tersebut. Jangan engkau mengatakan, kalau aku mengajarkan ilmu kepadanya, aku takut dia lebih berilmu dibandingkan dengan aku. Ketahuilah bahwa ketika engkau mengajari saudarimu atau saudaramu, sesungguhnya engkau akan menjadi lebih berilmu daripadanya. Bukankah Rasulullah SAW ingatkan kepada kita semua bahwa Allah akan senantiasa menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya? Maka, jika engkau menolong saudaramu dengan mengajarkan sebuah ilmu sahabat sekalian, maka Allah akan membantumu dengan mengajarkan ilmu lain yang belum engkau miliki. Maka mudah-mudahan dengan tausiah ini teman-teman menjadi semangat untuk terus menuntut ilmu. Semangat dengan ilmu itu kita menjadi baik akhlaknya dan kemudian kita tebar ilmu itu sehingga kita menjadi manusia yang dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, insyaallah.